Energi ini bisa disimpan di medium of exchange ya. Jadi tiap negara tuh punya medium of exchange masing-masing ya. Jepang punya yen, Amerika punya USD, ya Australia juga punya, ya Singapura juga punya sendiri. Nah, tapi ini akan tergerus 5-10%. Karena mereka cetak lebih banyak lagi. Intinya itu sederhana, 5-10%. Jadi dalam 5 tahun uang kalian itu setengah kalau disimpan dalam bentuk kertas. Jadi kertasnya dibuang secepat-cepatnya ke aset-aset yang scarce dan desirable. Entah itu kalian sukanya apa, kalian suka tanah silahkan beli tanah, kalian ngerti commercial property silahkan ke property, kalian ngerti fine arts silahkan ke fine arts, kalian ngerti mobil silahkan ke mobil ya. Tapi intinya jangan kertas. Kalau kalian ngerti investasi saham silahkan ke saham juga. Tapi intinya ini, di semua ya investasi, kalau kalian nggak ngerti, nggak benar paham, don't get into the game. Lu nggak ngerti kripto jangan masuk kripto, lu nggak ngerti saham jangan masuk saham, lu nggak ngerti properti jangan masuk properti. Karena kalau lu nggak ngerti dan lu investasikan uang kertas lu ke situ, itu cara paling cepat untuk hilang uang. Karena orang yang ngerti 4 prinsip ini nggak bisa miskin sebenarnya. Mereka yang ngerti prinsip ini akan bisa generate cash flow terus-menerus. Yang bisa bikin mereka miskin itu apa? Cuman satu. Ketika mereka salah naruh uang. Nah, paham gak? Gue banyak lihat orang kaya bisa generate cash flow, bisa berbisnis, jadi miskin karena mereka salah naruhnya. Masuk ke tiba-tiba gak ngerti perikanan, mereka beli kapal, mau berlayar, gak ngerti perbekalan segala macam, habis uangnya. Ya, gue lihat banyak sekali seperti itu. Salah naruh uang. Dalam fase akumulasi ini, orang yang tahu persis aset apa yang dibeli, ya akan justru diuntungkan. Dan orang yang gak mengerti aset apa yang dibeli, itu justru akan selalu dirugikan. Nah, untuk menyimpan kekayaan ini, banyak banget orang-orang, ini gue bilangnya tikus-tikus ya. Tikus-tikus yang suka grogotin harta kita. Nah, gue udah nyampe di sini juga, gue udah lihat banyak-banyak tikus-tikus ini. Nah, ini gue akan sharing nih, tikus-tikusnya ada apa aja. Satu, banker. The banker is not your friend. Ini mungkin kalau kalian gak punya duit, kalian gak akan bisa relate. Tapi begitu kalian udah punya duit, kalian akan bertemu dengan accountant, tax advisor, lu akan ketemu dengan lawyer, lu akan ke banker. Gue akan kasih tau mana yang teman kalian, mana yang bukan teman kalian. Ini karena ini fase end game ya. Jadi kalian mungkin bisa balik ke video ini kalau kalian udah nyampe di end game-nya. Nah, di end game ini yang teman kalian pertama itu adalah lawyer ya. Lawyer is your friend ya. Lawyer itu akan banyak membantu kalian dari masalah-masalah. Lawyer itu bagus. Banker is not your friend. Banker akan grogotin kalian dengan segala macam produk ya. Begitu kalian udah nyampe nanti misalnya di BCA Solitaire atau kalian udah nyampe private banking gitu, kalian punya private banking di Singapura, it's not your friend ya. Financial advisor, ketika uang kalian masih, gue ngomong misalnya di bawah 100 miliar lah, atau bahkan sebenarnya lebih sih, misalnya kalian masih di bawah 300 miliar, financial advisor ya, it's not your friend ya. Kalau misalnya itu financial advisor apalagi cuma di Indonesia, it's not your friend. Mereka kan cuma minta fee dari kalian, taruh kalian di reksadana yang gak berguna, yang akhirnya grogotin kalian punya uang, karena mereka dibayar dari sana. Kapan kita bisa pakai wealth advisor? Ibaratnya ini beda nih, bukan financial tapi wealth advisor. Ketika uangnya di atas 300M ya.